Nama saya Susiani dari Samarinda. Kalau ini untuk kakak saya sebenarnya. Kakak saya itu penyempitan pembuluh darah, dibilang ya, apa ya? Saraf terjepit gitu. Gini, keluhannya dia selama dia ngalami saraf terjepit itu susah tidur. Karena tidur lama pusing, tidur sebentar pusing. Kalau bangun pusing, kepalanya pokoknya pusing terus. Nah, setelah minum Pitoci itu hari pertama dia di kantor bawanya mau tidur aja. Pulang nyambung lagi tidur sampai maghrib. Jadi sampai kadang-kadang dia terbangun tuh seolah sudah subuh gitu loh. Jadi mau kerja, jadi itu lucunya dia. Nah, baru dia bilang bahwa sekarang sakit kepala saya waktu kalau mau rebahkan kepala biasa sakit, waktu bangun juga sakit, sekarang sudah ringan. Itu dalam waktu hitungan 1 hari. Nah, setelah 2-3 hari dia sudah tidak sakit kepala lagi. Nah, selanjutnya ceritanya ya dia rasa seperti itu aja, cuman masih ada keluhan yang lain di tangannya, katanya tadinya kebas, sekarang kesemutan. Nah, saya bilang mungkin itu berarti darahnya jalan. Nah, kalau yang untuk diabetes kebetulan yang ngalami itu adik saya sendiri. Jadi di jempol kakinya terjadi bahasa Jawanya itu kan cantengan. Nah, dialah bawa ke dokter, oleh dokter langsung dibersihin. Ternyata dibersihin harus rawat inap. Ternyata besoknya meradang naik sampai ke atas telapak kakinya. Nah, itu harus dioperasi lagi, menyebar sampai ke bawah telapak kaki, dan itu menghabiskan hampir 40 juta. Kira-kira 1 bulan di rumah sakit ya, nginap ya. Nah, lalu dia berobat lagi ke Jawa, Surabaya selama 2 bulan. Nah, dari situ baru dia bisa pulang dengan kondisi kaki masih tetap busuk gitu loh, basah. Nah, dengan kejadian itu saya coba memberikan Pitoci. Nah, saya niatkan saya belikan. Tadinya nggak mau, dipaksa-paksa kan. Nah, tapi begitu dengar gratis, wah senang banget gitu loh. Karena melihat harganya 600.000 gitu loh. Nah, ternyata kejadian besoknya nelpon bahwa bilang, oh saya ini mati kan nanti gini. Karena saya muntah hitam, berak hitam. Nah, saya tanya kalau kondisinya artinya segar baik aja, berarti itu lagi detox, saya bilang gitu. Dan baru disadarinya memang betul. Biasanya kalau dia nyikat kamar mandi sakit-sakit, sendi-sendinya ini enggak. Nah, singkat kata dalam waktu seminggu pas dia datang lagi ke rumah, dia sudah tidak bungkus lagi, kakinya kering gitu. Dan yang ada yang saraf matinya yang hitam-hitam, jarinya kembali menjadi meremaja lagi, menjadi coklat. Nah, seperti itu yang kejadiannya. Bagus ya berarti untuk yang diabetes ya. Kalau untuk diabetes, makanya saya suka ngomong kepada orang yang saya tanya bahwa kalau untuk diabetes buktinya ada, karena kelihatan. Kalau kayak penyakit yang lain itu kan dirasa-rasa, misalnya jantung. Untuk ngeliat buktinya kan atau jantungnya betul sembuh, orang bilang ya saya enakan gitu loh. Nah, itu. Bapak sendiri kan sehat, jadi yang rasa untuk Bapak apa? Kalau saya pakai ini rasanya sih ya biasa aja, cuman ada detoknya itu yang saya sadari. Saya hampir 5 menit sekali waktu itu kentut-kentut terus gitu. Selama 2 minggu, 3 minggu sampai di kantor juga ngentut aja terus gitu. Pembuangan anginnya lancar? Lancar gitu, karena memang saya ada ibarat tuh kayak emah tapi nggak mah akut, mah biasa, itu gastritis. Jadi kan saya sadari itu berarti ya itu asam lambungnya naik, jadi kalau ini kan berarti jadi kentut terus dia karena gasnya keluar terus gitu. Tapi masih minum ya sampai hari ini Pak ya? Saya ya minumnya nggak rutin kalau ini gitu, untuk saya gitu. Tapi kalau untuk adiknya rutin ya? Masih rutin. Ibu juga ini ya? Iya, saya juga masih juga. Nah, kalau ada lagi yang satu yang kencing manis, satu lagi tetangga. Dia kencing manis, sudah stroke 5 tahun. Sudah lemes, saya coba datengin. Saya tanya, dia bilang gimana, namanya Pak Muklis. Harusnya saya undang, cuman juga nggak bisa juga itu orang. Jadi saya tanya dulu, keluhan saya selalu begitu kalau setiap pertemuan, Pak keluhannya apa sebetulnya, gimana. Kalau begitu berarti gini, dia bilang saya hampir tidak pernah bisa tidur nyenyak. Kenapa? Setiap 1 jam masih terbangun karena kepala saya sakit katanya. Ibaratnya kayak senut-senut atau cokot-cokot gitu loh. Setahu saya, karena saya kan juga sama kayak Pak Ludin di farmasi pernah. Jadi mungkin kalau dia pernah stroke itu mungkin ada penyumbatan di pembuluh darah otaknya, sehingga itu menyebabkan darah tidak lancar. Jadi kepala itu ya sakit lah, rasanya kayak pusing-pusing gitu. Nah, saya bilang kalau memang berani coba minum sekarang, saya bilang. Begitu dia minum 2 sloki, saya suruh 2 sloki. Ngobrol sebentar, nggak sampai 5 menit, langsung dia minta izin, maaf ya saya mau tidur sekarang katanya. Reaksi langsung terasa, tadi dia bilang kan nggak bisa tidur gitu. Nah, sudah itu pulang, sorenya saya tanyain anaknya maghrib, gimana tuh Bapak? Dia bilang, Bapak bisa
tidur sampai maghrib om katanya. Biasanya kan paling 1 jam sudah bangun. Besoknya saya tanya bapaknya, dia bilang kepala saya tidak sakit lagi katanya. Luar biasa ya. Dan ini tulang-tulang saya sendiri tidak sakit lagi, sudah kuat katanya. Kejadian kemudian 3 botol selanjutnya, saya ketemu anaknya malam-malam. Saya tanya, gimana kabar bapak? Wah kacau. Kok kacau? Kacau. Kenapa kacau? Mama tiap malam sekarang marah-marah pak. Pindah tidur dengan saya sekarang. Kenapa? Itu abah mau naiki mama. Wah, berarti ada reaksi di situnya. Loh kan bagus. Tapi kan itu orang sudah umur 50 lebih. Jadi mungkin istri sudah tidak nafsu lagi gitu. Jadi saya ketawa, betul istri yang keluar. Betul itu katanya. Saya tidak mau lagi katanya gitu.